Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Nah, sekarang kita bakal coba bahas BRI Agroniaga ya, kode sahamnya AGRO. Kira-kira seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi ini kita lihat dari bisnis.com ya. Bisnis.com di sini dikasih tahu bahwa Direktur Utama BRI Sunarso ini menyatakan membuka peluang mengkonversi BRI Agroniaga ini menjadi bank digital pada Juli 2020 atau sebelum rencana merger bank syariah BUMN ini diumumkan. Nah, jadi pada saat itu Sunarso menyebutkan BRI Syariah tidak mungkin dijadikan bank digital. Ya, jadi sehingga BRI Agro yang memungkinkan untuk dikonversi. Nah, jadi meski begitu, perseroan saat ini telah terlibat dalam industri digital melalui anak usahanya yaitu PT BRI Ventura Investama. Nah, di sini saya coba ambil dari materi public expose-nya BRI Agro ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebelumnya perusahaan ini go public atau IPO itu di tahun 2003 dan menjadi bank devisa di tahun 2006. Lalu dibeli oleh BRI di tahun 2011 dan berganti nama menjadi BRI Agro di tahun 2012. Nah, setelah itu dia berganti logo BRI Agronya dan melakukan right issue di tahun 2018. Ya, ini PUT 8, jadi penawaran umum terbatas. Di sini kita bisa lihat kantor pusat di first half 2020 ya. Ini ada 1, kantor cabangnya ada 18, kantor cabang pembantu ada 20, kantor kas 4 dan IBAS ada 1. Jadi memang kalau misalnya kita lihat penyebaran dari BRI Agro ini masih sangat sedikit. Jadi potensi untuk pertumbuhan si BRI Agro ini masih sangat luas ya. Masih sangat luas. Dan pemegang sahamnya 87,1% dimiliki oleh BRI ya, BBRI, lalu Dapenbun ini 6,32% dan sisanya di publik ini 6,58%. Nah, jumlah sahamnya cukup sedikit ya, cuma 6,58%. Makanya kalau misalnya kita perhatikan pergerakan harga saham agro itu sangat cepat ya, sangat cepat kenaikan dan juga volatilitasnya. Aspiration dari BRI Agro ini menjadi the best financial solution provider di agriculture with digital platform. Jadi sesuai dengan ya, berita yang tadi kita coba bahas di awal, memang agro ini akhirnya mau menjadi digital platform, ya, digital platform. Oke, nah di sini dia roadmapnya untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Ini sedang mempersiapkan ya new business process preparation, memperkuat model bisnis tradisional dengan mempersiapkan model bisnis baru. Ya, di tahun 2022 rencananya perseroan ini akan mengembangkan infrastruktur, produk layanan dan kerjasama digital. Jadi memang masih sesuai dengan berita yang tadi kita baca di bisnis.com. Nah, di tahun 2023 ini baru mulai akan dioptimalkan digital agriculture ecosystem. Ya, jadi ini memang sangat menarik dari sisi BRI Agro dengan roadmapnya seperti ini. Lalu kita bakal coba lihat kinerjanya dari tahun 2014. Ini saya ambil dari Stockbit ya. Ini 600 miliar menjadi 2 triliun. Dalam waktu 5 tahun peningkatan seperti ini menurut saya luar biasa banget ya, naik sekitar 3 kali lipat lebih dari 600 ke 2 triliun. Nah, cuman yang jadi perhatian saya adalah labanya. Ini sempat dari 62 miliar naik ke 200 miliar, tapi di tahun 2019 turun jadi 50-an miliar. Di sini kalau misalnya kita buka memang beban usahanya meningkat dan beban usaha ini adalah beban usaha lain-lain yang besar ya. Dari 170 miliar, beban lain-lainnya meningkat menjadi 388 miliar. Kalau misalnya kita mau lihat dari sisi key stat-nya, si agro ini kita perhatikan dari solvency rasionya ya. DAR-nya itu boleh dikatakan kecil ya, kecil 0,11. Nah, karena rasio nggak ada, jadi kita bakal coba langsung naik. Nah, harga BRI Agro sendiri 17,5 triliun. Ini di harga 820 ya. 820 dan dengan menggunakan laba
di tahun 2020 yang TTM, price to earning ratio dari BRI Agro ini 197 kali. Jadi ini sangat mahal ya, sangat mahal, dan buat orang-orang yang mencari PE ratio rendah tentu nggak bakal beli saham ini karena ini PE ratio-nya udah ratusan. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai laba tahun 2018 yang bisa mencapai 200-an miliar, tentu PE ratio-nya nggak akan setinggi ini. Ya, kita bakal coba lihat market cap 17.502 kita bagi dengan 205. Nah, ini dapat PE ratio-nya di kisaran 85,37 kali. Jadi masih tetap tinggi sekali ya, masih tetap tinggi sekali di 85 kali. Padahal kita kalau misalnya mau lihat Unilever juga price to earning ratio-nya nggak setinggi BRI Agro ini. Jadi memang orang-orang berharap sangat banyak terhadap proses BRI Agro ini menjadi bank digital ke depannya. Dan kalau misalnya kita lihat dari PBV-nya 4,15 kali, ini juga agak mahal ya, agak mahal di PBV 4,15 kali. Jadi kalau misalnya kita mau bandingkan ya kita bandingin aja mau beli BRI Agro-nya ini yang PBV 4,15 kali atau kita mau beli induknya BRI ya. BRI ini kalau misalnya kita perhatikan dari key stat-nya ini PBV-nya cuma 2,75 kali. Nah, jadi boleh dikatakan harga sahamnya si BRI Agro itu jauh lebih mahal daripada induknya, yaitu BBRI. Jadi demikian dari saya tentang agro. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.